Kawan, hari ini saya berada di kebun ini, ngevlog kita di kebun. Tepatnya di kebunnya Bapak Haji Sirhani Aziz ya. Kebun ini bukan sembarang kebun, ini kebun porang ya. Mungkin kawan-kawan ada yang baru dengar ini nama porang. Mungkin masih asing ya. Nah, saya akan ngajak kawan semuanya untuk melihat porang itu seperti apa dengan beliaunya langsung ya. Ini beliaunya, Pak Sirhani. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Sehat, Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Ini beliaunya yang punya kebun ini. Ini berapa luas Pak kebun ini? Ini kurang lebih lahan 1,5 hektar itu sampai ke ujung. Oh. Nah. Sampai ujung sana ya? Sampai ujung sana ya. Oh ya. Jadi luasnya 1,5 hektar ya? Ya. Lahan duanya di sana diserahkan 1 hektar. Apa itu? Porang juga? Porang juga. Cuman kami pisah. Yang ini kami coba tanpa naungan. Yang diserahkan itu ada naungan. Naungannya agak hebat. Karena kita petani pemula. Jadi dua-duanya kita coba. Iya. Yang mana yang representatif pakai naungan atau terbuka. Nah, kan gitu. Nah, setelah diadakan dua-duanya kita perbandingkan, nampaknya saya lebih cenderung untuk tidak bernaungan. Oh, Karena gitu. ya, karena dengan tanpa naungan memang pada mula tanaman besarnya sulit, merangkak lambat. Tetapi setelah begitu dia terangkat, akarnya sudah kuat, alhamdulillah postur tubuhnya luar biasa. Nah, konon Nanamnya sama waktunya ya? ya sama lah waktu. Oh, tapi beda hasilnya tadi. Beda. Jadi artinya postur tubuhnya yang bawa naungan itu tinggi, tapi batangnya kecil-kecil, nggak seperti ini. Oh. Kurus-kurus. Ya, kalau ini Dan lemas. Tinggi, tapi lemas-lemas. jadi semacam eksperimen Pak ya? Ya, jadi Percobaan bagaimana? percobaan karena kita pemula. Mm-mm. Konon cerita juga dari Madiun juga. Iya. Perbandingan hasil itu kalau yang tanpa naungan ini bisa mencapai 8 kilo per batang. Masya Allah. Umbinya selama 2 musim. Satu musim 3 kilo, 4 kilo. Satu musim ya? Ya. Dengan kadar buah katak sampai 15 biji per batang buah katak. Buah katak ini kan panen 6 bulan sekali. Iya. 6 bulan sekali buah katak panen, dia dorman. Artinya dorman itu batang istirahat, hancur. Ya, Termasuk buah, ini ya, hancur semua. pohonnya ini. Ya, jadi buah kataknya jatuh. Waktu itulah kita ambil, nggak boleh kita lepas dengan paksa, nggak boleh. Oh. Jadi dia itu namanya dorman. Nanti setelah itu tumbuh lagi tunas baru. Nah, jadi tunas baru ini lebih besar lagi karena umbi sudah membesar. Iya. Kan gitu sama buku. Jadi di dalamnya itu masih ada umbi. Umbi untuk berarti baru 6 bulan dia umbi. Nah, kembali lagi 6 bulan dorman lagi. Berarti sudah 1 tahun 2 bulan. Biarkan lagi, jangan dulu dipanen. Oh, masa dorman tadi 6 bulan. 6 bulan. Oh. Jadi 2 musim, 2 tahun kita panen sampai umbi. Tapi sebenarnya terserah kita. Mau dipanen itu pada saat itu umur 6 bulan langsung kita panen, semuanya bisa, tapi ya hasilnya dikit. Kita panen langsung 1 tahun kurang lebih paling sekitar 3 kilo 2 kilo gitu. Kalau dia sudah 2 musim, ini yang gemuk-gemuk seperti ini, kebetulan tanah kita kan subur. Iya. Jadi ini bisa mencapai 7 kilo 8 kilo per batang. Nah, sengaja karena ini juga pemula, kami adakan percobaan. Yang lahan satu ini sengaja kami gulut seperti ini. Nah itu. Jadi kami angkat tanah. Karena tanaman ini sangat rentan dengan kandungan air yang tergenang. Nah, sehingga kami gulut seperti ini. Ketika musim hujan, dia nggak mau air tergenang. Nah makanya kami gulut seperti ini. Airnya itu ke bawah sini ya? Ke bawah. Jadi artinya perawatan tuh kita buat perawatan yang betul-betul intensif. Itu ceritanya. Kerapatannya ini tidak masalah Pak ya? Ini tergantung dengan
Kalau Ini misalnya kita- ini kan besar itu Pak kalau Ya. 8 kilo. Nggak apa-apa. Jadi bila perlu seluruhnya nanti umbi semua dia. Oh. Karena kenapa? Keuntungan dari dia rapat. Mm-mm. Pertama dia akan saling hisap, semagnetan sama-sama dia. Hmm. Jadi yang kedua untuk menangkal pertumbuhan gulma, Mm-mm. artinya rumput. Iya, iya. Dengan iya. adanya rapat seperti ini, kan sudah ditimbun Iya, daun, ah, mengurangi iya, iya. kadar tumbuhnya gulma. Iya. Ini ya lumayan bersih lah ini. Ya memangnya itu seluruhnya nggak ada rumput. Saya lihat dari sampai sana itu. Coba Pak Ya. Irwan di depan situ Ya. Pak. Kita jalan Pak. Pak Irwan duluan. Ya. Pak Irwan duluan. Duluan Pak. Oke. Sebenarnya Kalau untuk- saya lihat ini yang pinggir ini besar-besar Pak ya. kayaknya Tinggi. Lebih tinggi. lebih tinggi di tengah ini kan variasi ini, dia bervariasi ini karena bentuk bibit. Oh. Bibitnya yang eka yang besar-besar, Mm-mm. ya tumbuhnya besar-besar juga. Mm-mm. Tuh bibitnya yang kecil-kecil, ya kecil-kecil tapi akan besar semua. Bentar. Bapak dapat bibit dari mana Pak ini Pak? Kebetulan kita beli di Kendal. Oh. Beli di Di mana Kendal. Memang di sana banyak ya. Oh banyak Madiun, Kendal, nah Jawa Timur itu kan sudah membumi ini. Bapak kemarin nggak ke sana langsung? Apa cuma? Enggak, kita cuman lewat baca YouTube pertamanya, Ah. kemudian kita telepon langsung. Iya. Terus saya kontak sama Paidi Porang. Oh, iya, Saya iya. kontak juga dengan Husin Porang. Mm-mm. Lantas saya dikirim bibit. Lantas kami Bibitnya coba. gimana bentuknya? Dia berbentuk bubil, berbentuk buah katak. Nah, kenapa kami memilih buah katak? Karena setiap buah katak pasti porang. Ada yang tidak? Wah, ada. Sebab kalau iles-iles, suwek, nggak ada bubilnya, nggak ada buah kataknya. Kan gitu. Kalau kita beli umbi, itu mirip sekali, bisa saja kena ke bukan porang. Bukan porang. Kalau bubil ataupun buah katak pasti porang. Sebab tidak ada buah katak kecuali porang. Nah, makanya kita sebagai pemula kita ngambil ini. Nah, ini contohnya kalau dia dari ini Ya, coba. ini Kita lihat. ciri-ciri dari bibit dari bubil atau dari buah katak. Mm-mm. Nah ini banyak tunas. Kalau dari ini umbi saya lihat juga ada kekurangannya saya lihat. Mm-mm. Kekurangan umbi itu rawan busuk di sini untuk Oh. wilayah sini. Kenapa itu Pak? Nggak tahu ini. Sejauh ini kami lihat umbi itu rawan busuk. Agak rentan juga kena hujan yang umbi besar. Mm-mm. Kalau katak sekecil apapun katak pasti tumbuh. Mengurangi resiko lah Pak ya. Mengurangi risiko. Nah, itulah katak. Dan juga katak ini lebih banyak dan juga agak murah. Contoh 200.000 rupiah per kilogram kalau buah katak. Mm-mm. Itu bijinya sampai 200 biji, 250 bahkan sampai 300 biji, 300 pohon. Oh. Kalau kita umbi harganya bisa 45.000 sampai 55.000, tapi paling 7 biji, 10 biji. Memang ya. Itu nanti ada di situ ada saya lihat kelihatan yang tanaman dari umbi ada. Ya, coba kita lihat langsung Pak ke sana Pak. Oke. Jadi Nah, sambil ini juga kita ada lihat ini. kawan ya. Kita lihat. Saya baru tahu ternyata ada juga yang bukan porang. Sambil jalan Pak. Jadi kalau nggak tahu ilmunya bisa ya salah juga. Salah. Bentuknya sama itu Pak ya. Bentuknya sama. Bentuknya sama. Ada umbinya juga. Ada umbinya juga, tapi tidak ada buah. Kalau yang porang pasti ada buah. Ya. Nah Pak, tadi kan masa dorman ya, tidur ya. Ya. Jadi itu dibiarkan saja lahan itu atau diolah atau bagaimana? Dibiarkan. Dibiarkan saja. Biar dia hancur batangnya, pada saat dia tidur, Mm-mm. buahnya kan lepas. Oh, lepas dari Ketika batang tuh. lepas dari batang, nah, Mm. kita ambil untuk bibit. Iya, iya.
Ini sudah berapa umurnya nih, Pak? 2 bulan setengah. Oh iya. Jadi kawan, ini umur porang yang 2 bulan tuh masih seperti ini ya. Ya. Tapi memang tadi ada faktor-faktor lain juga seperti yang di sana tadi besar-besar. Besar ya. Nah, Ini ciri-ciri bibit dari umbi. ini ya. Nah, coba lihat kawan. Ini contoh yang dari umbi. Daunnya agak sempit. Ya, agak menyendiri. Agak iya. Ya. Iya, iya. Agak Seperti kecil. ini ya. Hmm. Jadi Nah, di sana pohon yang sudah besar-besar sekali. yang ujung itu, Pak ya. Enggak, ujung juga, tengah-tengah ini yang luas. Terus untuk pemupukannya bagaimana, Pak? Ya, pemupukan kami pakai itu di bawah. Kami memakai pupuk Coba kita lihat, Pak. fermentasi Apa itu? kotoran binatang. Kami tidak pakai pupuk kimia. Fermentasi. Apa? Kenapa memilih itu, Pak? Karena apabila kita pakai pupuk kimia, takut kerusakan kandungan tanah, akan merubah tekstur tanah. Sementara ini umurnya akan lama. Iya, iya. Di samping anjurannya begitu. Jadi memakai pupuk organik lah. Kompos. Nah, itu lihat. Iya. Oh, pupuknya ini beli juga berarti ya? Ya, beli itu sudah di pupuk fermentasi kotoran. Berapa satu saknya, Pak? Ada yang 25.000, tadi 45.000. Saya satu sak. Ada yang sudah beli. Oh. Nah, ini pupuk. Jadi pakai pupuk seperti ini aja, Nah, Pak, pupuk ya? seperti ini. Tidak pakai pupuk kimia. Nah, Coba lihat kan ini. Nah, mana ini? Seperti tanah ini. nah ini Oh iya iya. seperti ini. Nah, seperti ini kawan. Enteng. Ini seperti apa ya? Pohon-pohon kering atau daun kering ya? Ya, kompos. Kompos. Fermentasi dari kotoran binatang yang sudah berapa bulan. Jadi ini gimana cara membuknya kalau kayak gini? Langsung aja begitu ditanam, Mm-mm. di atasnya kita taburin. Nah, Di atas tanahnya, di atasnya. bukan di dalamnya. Di dalamnya pupuk dasar. Mm-mm. Dikasih tanah lagi, Mm-mm. dikasih porang, Mm-mm. tutup tanah sedikit, di atas dikasih lagi. Oh. Nah itu kan awal Pak ya. Nah kalau sudah seperti ini kan sudah tumbuh, masih perlu dipupuk lagi nggak? Masih kami bantu dengan SP36 untuk ketahanan batang. Ya. Ini sudah pernah dikunjungi oleh Mr. Liu Siapa beliau? dari Cina, eksporter. Apa Dengan maksudnya? untuk Beliau melihat datang. langsung Mm-mm. cara pembentukan pupuk yang dipakai dan melihat secara langsung tanaman. Sudah diwakui untuk masalah jarak itu tergantung dengan kita maunya apa, dan umbinya tidak pernah akan terganggu dengan rapat. Malah dengan kerapatan ini dia akan saling hisap sama-sama dia karena dia seperti magnet Mm-mm. dan juga akan tertolong rumah. Cuman rahasianya kayaknya seperti ini. Mm-mm. Satu, porang jangan dibayangi oleh pohon lembu. Satu, pohon pisang. Dua, kades. Malah akan menimbulkan jamur dan juga dikertil. Tetapi apabila dia dinaungi oleh pohon keras seperti karet, simon, jati, wah luar biasa, Bagus Pak. bagus. Akan tetapi naungan juga jangan terlalu dekat. Kayaknya naungan itu tinggi, sehingga 40% Mm-mm. sinar matahari masuk. Mm. Ya, 40% sinar matahari masuk. Mm. Kalau terlalu rapat, gelap, ya itu tadi kejadian di lahan 2 tadi. Mm. Karena di bawah naungan kopi. Mm-mm. Ya itu matahari itu tinggal 20% masuk. Ya itu orang bagus juga. Ya, itu ceritanya. Iya, iya. Artinya ke depan jadi pelajaran bagi kita. Nah inilah yang diharapkan naungannya, jangan-jangan. Ya, coba lihat kawan, ini ada naungan pohon karet Pak ya ini. Ya. Tapi dia jarang-jarang kawan, Jarang-jarang. tidak rapat, jarang-jarang saja.
Dan yang di sana tadi besar-besar. Ya, coba kita lihat yang Nah, coba kita ada lihat. naungan yang Yang ada naungan biar kita bisa membedakan ya. nah, ini tanpa naungan kelihatan. Ya, ini langsung matahari. Nah, Langsung matahari kena. ya. Tapi ini daunnya tebal-tebal, bagus nih. Ya cepat tinggi. Kita sudah sampai kawan untuk yang porang yang berada Yang ada di bawah naungan. naungan. Yo tinggi-tinggi. Iya, lebih enak dilihat lah. Tidak kurus-kurus. Ah, ini. Iya, iya. Coba kita lihat kawan ya. Oh ini ada yang sudah ada buah, Pak. Iya, ibu kata. Mana, Pak? Ini. Nah, Ada itu. semua ini. Oh. Ini buah kata semua. Jadi buahnya itu di mana? Di atas ini apa? Ya, sini nanti, sini. Oh. Sini ini calon semua. nih. Panjang lagi sini sampai 15 biji deh. Coba lihat kawan ya. Yang Coba ini nempel. nah. Nah, coba lihat kan, Pak. Ini buah kata ya, Pak ya. Buah kata ini. Jadi nanti buahnya di sini munculnya. Di sini. Nah, panjang lagi di sini. Di sini. Sampai seberapa besar ini nanti, Pak? Oh ya, dia sampai sebesar lengan yang di sana. Ini. Yang ini kecil-kecil. Nah, itu sampai sana panjang-panjang. Tinggi-tinggi semua. Inilah dua. Iya, iya, iya. Dibuat bibit ini. Nah, itu bibir termahal itu. Oh. Ini kalau di Jawa harga pasarnya tuh 165.000 per kilo. Di Jawa. Mobil Jawa. Nah, inilah naungan. Yang dipinta tuh naungan seperti ini. Iya, iya, iya. Dan hasilnya betul kelihatan kawan ya, perbedaannya antara yang di bawah naungan dengan yang Iya. tidak. Jadi ini sekaligus pelajaran, Mbak ya. Iya. Ke depan pastinya jadikan pelajaran ini. Harusnya seperti apa kan untuk bertanam. Untuk kelenturan tanah seperti ini, inilah salah satu langkah kita kan cukup belajar dari kehendak akar inilah. Ketika musim hujan, kalau tidak digulut seperti ini, nah ini bisa kena ini, bisa kena jamur. Mohon maaf itu banyak yang kena jamur sampai ribuan batang. Oh. Tapi ketika saya lihat punya mereka, itu tuh terhampar. Jadi tanah rendahan, air itu ketika musim hujan dia tergenang, dia jamur menjalar, pindah-pindah. Kalau bahasa Latinnya itu yang paling parah, termasuk Sonacholium pseudomonas, layu bakteri. Sonacholium pseudomonas itu sorenya dia segar, besoknya sudah busuk, sehingga kaget ada apa ini? Secepat itu, Pak ya. Secepat itu paling membahayakan. Nah, untuk antisipasi itu alhamdulillah punya kita ada, karena kita diangkat semua. Nah, kami bantu dengan SP36 itu. SP36 itu pun SP36 kita kasih setengah sendok teh Satu pohon. satu pohon, tidak lebih. Iya. Ditambah sedikit mutiara 1616 dikasih itu dengan puradan, takut kalau ada penyakit tanah. Nah, enggak pakai urea, enggak pakai. Sudah itu selesai. Pakai pupuk itu enggak pakai lagi. Ya nyusul lagi itu fermentasi itu lagi. Oh. Ya kotor-kotor binatang. Nah, inilah jumlah lokasi ini 1,5 hektar sampai ke ujung sana. Ini. Memang biayanya agak sedikit lumayan. Iya. Akan tetapi kalau menurut kalkulasi, jadi untuk para pemula dan para penonton Iya. yang berhasrat untuk menanam porang, tanamlah porang, jangan khawatir. Pertama memang kita berakir-rakit ke hulu. Kalau menurut pengalaman saya lihat langsung di Kendal, saya sendiri langsung ke Kendal, di daerah Bojo, di daerah Madiun, per batang ini ada yang nyampe 10 kilo per batangnya setelah 2 Luar musim. biasa ya. Artinya tidak mustahil dalam 1 hektar ada yang menghasilkan 280 ton, 300 ton.
Punya padi porang itu cuma 4,5 hektar, mendapat 976 ton. Dia dapat 1, sekian M. Itu 2 tahun. Nah jadi untuk para peminat untuk tanam porang merubah nasib, kami laksanakan ini secara manual. Tak ada sedikit pun unsur racun rumput. Tak ada semprot-semprotan. Yang kami pakai adalah merumput manual. Jadi apa istilahnya, pembuangan gulma kami pakai secara manual. Inilah seperti dilihat. Jadi, nah, untuk membantu kita jangan sampai rumput itu disuruh berbunga langsung digarap. Nah kurang lebih Pak Umur kalkulasi perhitungan ya, kita kan namanya berhitung. Berhitung itu sebenarnya walaupun identik dengan menghayal. Kalau 1 hektar itu 350 kilo, 3,5 kuintal, dalam 350 kilo itu jumlahnya kurang lebih 45 ribuan batang. Kalau 45 ribuan batang itu kali 8 kilo, kurang lebih ratusan ton ya kan. Nah, tapi sudah ternyata seperti itu. Kan jadinya nanti sepertinya ini 7 kilo, 6 kilo, 5 kilo, 8 kilo. Ini kan nggak bisa. Habis nanti lereng ini diserang oleh umbi. Nah, ini sampai berapa lama dia bertahan itu? Setelah dorman kan, nanti tumbuh lagi. Ya. Itu siklusnya sampai berapa lama itu, Pak? Tergantung dengan kita. Kitanya mau 2 musim berarti 2 tahun kita angkat umbi. Oh, gitu ya. Nah, jadi gini, Pak. Setelah dia panen dorman nanti, begitu dia roboh batangnya, ambil bubilnya satu, taruh aja di sini sebelahnya ini. Tanamkan langsung. Oh, gitu ya. Nah, jadi ini. Jadi kita kasih ajir, kita kasih tanda. Iya. Ajir apa yang tinggi. Tanda lah. Jadi 2 musim nanti ini sudah besar lagi. Ini kita ngambil umbi, besarkan ini lagi. Terus begitu. Jadi berkesinambungan. Berkesinambungan. Tidak mutus. Kalau sampai 3 tahun lebih bagus lagi. Ya tergantung gitu ya. dengan kita. Tergantung kitanya ya. Nah kalau masalah jarak, Pak Umar, nah inilah yang saya suka dia rapat. Nah, dia kan sudah tertolong seperti ini. Nah, orang mengumpul aja sudah gini nih, sudah tertolong kan? Oh iya. Nah, karena sudah dilindungi oleh daun. Dan dia bukan rumput keras kawan ya, Bukan, rumput lunak ini mudah Lumayan. sekali dicabut lah. Kita lihat dia, nah itu udah mau ngarah ke buah semua. Dia timbul tunas baru lagi, tunas baru lebih hebat lagi dari induk. Lihat. Oh iya. Jadi istilahnya seperti buah kelapa kawan, semakin tua semakin bersantan ya. Sudah bersantan. Itulah. Ya, ini bagus sekali kawan ya. Kalau misalnya ada petani-petani di Kabupaten Oku Selatan ini ingin mencoba menanam ini ya, monggo silakan, bisa belajar juga kan Pak ya. Siap. Bisa belajar juga dari beliaunya ini. Tapi Pak ya, maaf sebelumnya, Bapak ini kan sebelumnya petani jagung. Petani jagung itu lumayan sukses juga kawan, bukannya tidak sukses ya, sudah banyak hasilnya lah ya. Kok tiba-tiba kepikiran ini, bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya gini, mungkin karena berpikir pengaruh usia juga. Kalau jagung, saya ini pernah menanam jagung di atas 15 hektar sampai 20 hektar. Nah, jadi tenaga itu saya tenaga sampai 35 orang tenaganya. Dan juga lokasinya banyak. Jadi sekarang karena jumlah tenaga itu banyak, kita kan diangkut pegawai itu. Nah itu susah, ada yang ke sana, ada yang ke situ, lahan 1, lahan 2, lahan 3, lahan 4, lahan 5, lahan 6. Nah jadi saya terpikir jadi repot sekali ngurus karyawan. Dengan adanya porang, jadi cuma dua tempat. Nah jadi itu tempat cuma 2 tempat, jadi kita tuh pengawetan tenaga juga tuh. Iya. Nah jadi itu. Kalau dana juga hampir sama juga. Kalau dananya sama modalnya Pak ya? Kayaknya iya. Karena ini merumput manual terus. Tapi hasilnya bisa jauh beda Pak ya? Insya Allah jauh beda. Insya Allah ya, insya Allah Insya jauh Allah beda. jauh beda. Jadi Kalau lihat dari pengalaman Paidi, Hussein,
dari Kendal dan Madiun jauh beda. Kalau di daerah Madiun segala macam enggak ada lagi orang nanam jagung, silakan mau ke sana, semuanya sudah porang. Jawa Tengah malah siapa gubernur yang Indar Parawansa di mana? Jawa Timur. Jawa Timur Iya. sudah mewajibkan seluruh rakyat untuk menuju kemakmuran dengan menanam porang. Malah sudah dibantu dengan koperasi sana untuk biaya menanam porang. Kami menanam porang. Ya, itu kurang lebih gitu. Oke, terakhir ini Pak ya, Iya, ada sedikit kekhawatiran biasanya petani itu kan, begitu dia sudah tanam kan, nah terus bagaimana penjualannya? Nah, jadi Sudah hasil saya gitu. sudah bersiap menanam ini insya Allah dengan modal. Mm-mm. Jadi artinya tak mungkin saya berani mengucurkan modal, bukan sedikit untuk ukuran kita yang nggak ada, Iya. ratusan juta itu nggak mungkin. Kalau saya hanya sekedar iseng coba-coba tanpa perhitungan yang matang. Iya. Nah, jadi sudah bolak-balik mikirkan itu dan juga studi banding langsung, Mm-mm. bertanya secara langsung. Malah jadi ceritanya porang ini adalah sejenis komoditi yang diam-diam tidak pernah kita ketahui Iya. adalah makanan hebat orang Timur Tengah. Hmm. Jadi sebenarnya Jadi Jepang, Cina, segala macam itu, Timur Tengah itu, mm, makanan hebatnya, makanan elitnya itu berada di hutan Sandana Madiun selama ini. Sangat dirahasiakan itu. cuma kita belum tahu itu Belum selama ini. tahu, belum tahu. Tapi kalau Jawa sudah 30 tahunan. Oh. Hanya harganya pada waktu itu. Mm-mm. Nah sekarang pabrik ini sudah berada di Kendal. Pabriknya. Pabrik ini sudah ada di Kendal. Oh. Kabarnya juga akan ada di Madiun. Mm-mm. Pada Paidi Indo Porang juga PT yang di Madiun. Mm-mm. Nah jadi ini soal ini masih kurang jauh. Yang dipinta itu sebenarnya sekali panen kita ini 1000 ton yang dipinta. Masa kurang jauh? Jangan khawatir. Kalau soal iya. penjualan Mm-mm. jangan khawatir. Jangan sampai Malah nggak kurang. laku gitu. Masih malu kita ngomongkan nanam 3 hektar, 4 hektar, 5 hektar ini. Masih malu kita bicara kalau dibandingkan dengan kenyataan di daerah Jawa, di daerah kebutuhan daerah Timur Tengah untuk kita. Iya. Masih malu kita mengatakan bahwa ini mau dilempar kemana. Mm-mm. Ya artinya ya, buru-buru itu ada yang sudah sanggup ratusan hektar nanam itu. Seperti di daerah Madiun juga sudah ada yang perhutani. Oh. Itu sudah nanam 600 hektar. Tapi rupanya bukan pribadi itu tuh perhutani organisasi besar. Iya. Tanam 600 hektar. Jadi jangan khawatir Iya, iya, iya. kalau ini tidak akan laku. Nah, Jadi kebutuhan antara kebutuhan dengan stoknya ternyata masih banyak kebutuhannya. mau banyak kebutuhannya karena ini Bahkan tidak tercukupi ya. Tidak mencukupi. kalau Anda ke Jepang Anda makan mie itu mie porang. Mm-mm. Ya. Konon cerita itu bungkus kapsul, alat kosmetik dan banyak lagi macam lainnya berapa sampai belasan itu Iya, iya. kegunaan ini termasuk alat apa untuk dolar semacam ada. Iya. Yang jelas ini makanan hebat dari orang Timur Tengah. Cuma kita belum tahu kawan ya. Belum tahu. Belum tahu saja ya. Mudah-mudahan nanti begitu ada pabriknya di Indonesia juga hasil produksinya juga bisa beredar. Beredar. Jangan diekspor saja. Nah ini yang Jepang itu kan permintaannya belum cukup, target 1/4 pun belum cukup untuk Jepang. Sementara orang Cina Mm-mm. ini kan banyak diblokir ke Cina. Iya. Bukan hanya Cina yang membutuhkan ini, Mm-mm. bahkan perusahaan-perusahaan Timur Cina. Tengah, Jepang juga Betul. butuh. Polandia yang terkuat. Hmm. Polandia, saya baca itu Polandia, Timur Tengah, Jepang yang luar biasa. Iya, iya. Kita tidak tahu saja. Nah, cuman ingat untuk kawan-kawan yang berhasrat, Iya, iya. ini ada bahasa Jawanya identik satu marga dengan suwek. Satu marga. Ingat, satu marga itu belum itu satu desa. Iya, iya. Satu marga dengan suwek, iles-iles. Ah. Kalau bahasa sini ada kubut-kubut, Mm-mm. itu beda jauh. Perbedaannya jauh ini. Itu yang Kalau luar. kubut jari-jari daunnya ini kecil-kecil. Mm-mm. Batangnya juga kasar. Kalau ini halus. Nah itu. Iya. Ya halus sekali ini. Cuman hanya ada gorengnya aja yang ada samaan. Ini penting kawan ya, Nah. jangan sampai salah pilih atau salah tanam. Iya. Itu mirip ya tapi beda ya. Mirip tapi beda.
Nah itu ya tadi sudah dijelaskan oleh beliau perbedaannya. Ini kalau porang ini halus, Halus ya? seperti talas ya, halus dipegang. Ada juga Pak Umar yang mirip hubut atau iles-iles. Di sini ada black porang. Tuh, yang black porang. Batangnya juga hitam. Nah, ada yang yellow porang. Ini. Nah, ada kemiripan. Nah, ini black porang. Yang satu ini black porang. Mana? Ini. Oh, Nah, ini hitam. Oh ini. Nah, itu Iya. itu yang kuning ada. Macam-macam ya. Ini kuning. Ini Pak ya. Ya, itu kuning. nah coba kita perhatikan kawan ya. Ini beda nih warnanya kuning Nah. dan ini hitam. Hitam. Ini black porang namanya. Porang. Yang ini biasa aja ini. Nah, yang ini biasa aja. Nah ini yang biasa hijau. Nah jadi beda-beda ini variasi porang ini ya. Itu banyak yang kuning. Nah, kuning porang. Jadi piaris ini ada 3 macam, black porang, yang kuning, yang hijau seperti biasa. Iya. Pokoknya yang jelas Pak Umar, saya senang Iya. dengan kedatangan Anda dan juga inilah hobian saya. Hobian saya yang unik-unik. Yang kubut Sebenarnya yang di beliau luar. ini di kantor kawan ya, bukan di sini. Tapi kalau sudah hobi Pak ya, hobi itu kalau tidak disalurkan ya pening juga. Pening juga, malah parah. Pening kepala itu. Ya, itu saja Pak ya. Terima kasih atas waktunya sudah Siap. memberikan banyak informasi untuk kawan-kawan penonton kita. Oh, itu sudah besaran tuh mobilnya tuh. Oh iya. Oke. Oke. Saya doakan mudah-mudahan sukses ini Amin, nanti amin, ya. amin. Mudah-mudahan sukses. Doakan juga masyarakat Oku Selatan cepat menyerap ini dan Iya. kita siap bantu. Wah, Oke. bagus kawan ya. Ya. Beliau siap untuk menularkan ilmunya Ya, siap. supaya masyarakat Kabupaten Oku Selatan ini semakin sejahtera ya. Amin, amin ya. Semakin sejahtera nantinya. Oke, mudah-mudahan Bapak juga selalu sehat walafiat. Amin, amin, amin. Tolong doa. Terima kasih ya. Itu saja kawan ya. Petani porang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.